Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para alim ulama, para asatid, pengurus Masjid An-Nasru, para sesepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para shaimin, para shaimat, yang semuanya mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa kita sekarang sudah berada memasuki Asyrul Awakhir, 10 terakhir daripada bulan Ramadan ini. Rasanya hari-hari indah di bulan Ramadan ini berjalan begitu cepat sehingga sekarang sudah berada di Asyrul Awakhir. Kalaulah 20 yang berlalu ini, 20 hari yang berlalu ini belum maksimal, amaliyah kita di bulan Ramadan ini masih ada sisa waktu 10 hari atau 9 hari ke belakang ini. Dan ini hari-hari dan malam yang sangat berharga bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di bulan ini, di bulan Ramadan ini, dari sejak awal saja sudah diberikan keistimewaan yang luar biasa bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan keistimewaan umat Muhammad di bulan Ramadan ini, kata Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi syahri Ramadan. Umatku ini dianugerahi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 5 keistimewaan. Lam yu'tahunna li nabiyyin ba'di, li nabiyyin qabli, yang tak pernah diberikan kepada para nabi-nabi umatnya, para nabi-nabi sebelumnya. Ini khusus bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja keistimewaan 5 hal itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala innallaha nadhara ilaihim faman nadhara ilaihi lam yu'adzib abadan. Allah Subhanahu wa ta'ala memandang umat Muhammad yang berpuasa di bulan ini, dipandang dengan pandangan kasih sayang, dipandang dengan pandangan rahmah dari sejak awal Ramadan. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan nadharallahu ilaihim faman nadhara ilaihi lam yu'adzibhu abadan. Sejak awal bulan Ramadan, malam pertama dari bulan Ramadan, dipandang dengan Allah dengan pandangan kasih sayang. Dan barang siapa yang sudah dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang, lam yu'adzibhu abadan, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka dan tak pernah diazab. Ya Pak, kalau enggak diazab kemana kira-kira? Kalau enggak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin Allahumma amin. Makanya di awal Ramadan ini babak 10 itu dinamakan babak rahmah, babak kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapatkan kasih sayang dari Allah, tentu kita tidak akan disiksa, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, فَإِنَّا فَمَا الصَّائِمَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Aroma bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih wangi daripada minyak misik. Pernah Pak sampean pakai minyak misik yang asli, jangan yang minyak yang misik-misik yang baunya bikin puyeng, itu minyak nyong-nyong namanya. Hah? Kenapa? Allah itu sesungguhnya Allahu jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allahu tayyib wa yuhibbut tayyib. Allah itu baik dan menyukai yang baik-baik. Kenapa dalam hal ini kita di bulan ini Allah menyukai yang aromanya tidak sedap? Sampean kalau sudah sore coba saja terus cium, gimana rasanya? Wangi indallah. Tapi di kita manusia pasti aromanya, tapi coba sendiri gimana aromanya itu. Tapi kenapa Allah kok suka? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sedang jatuh cinta. Gimana kalau sudah dicintai Allah? Pak, orang itu kalau sudah jatuh cinta, semuanya terasa indah. Mohon maaf ini, biar bau keteknya bau kecut, bilang sama kekasihnya, bau duren. Ya, Pak. Iya. Orang itu kalau wa ainur ridha an kulli aibin kalilah, kama anna ainas suhti tubdil masawiyah. Kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Kita ini kalau sudah memandang dengan pandangan cinta, tertutup semua aibnya. Tapi sebaliknya, kalau sudah benci sama orang, baik seperti apapun orang itu, pasti yang nampak buruknya saja. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini sangat mencintai aroma yang tidak sedap sekalipun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala masih lebih wangi daripada minyak kasturi, minyak misik. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, tastaghfiru lahumul malaikah hatta yuftiru. Ada dalam riwayat lain, tastaghfirul malaika fi kulli yaumin wa lailah. Malaikat itu memohonkan ampun semua penduduk langit, as-samawati sab'i. Langit itu ada 7 lapis. Penduduk langit itu malaikat. Lebih banyak mana Pak? Penduduk bumi dengan penduduk langit? Lebih banyak mana penduduk bumi sama penduduk langit? Lebih banyak penduduk langit. Nah,
Di bulan Ramadan ini untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa, malaikat itu memohonkan ampun terhadap dosa-dosa, terhadap kesalahan-kesalahan orang-orang yang berpuasa. Jadi enggak minta ampun pun sudah dibantu malaikat. Kalau malaikat kira-kira meleset enggak doanya, Pak? Meleset enggak kira-kira? Insya Allah enggak meleset. Makanya bulan ini adalah bulan ampunan. Bulan ampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Yang paling penting itu, Pak, kan ampunan dari Allah. Memang Allah Subhanahu wa taala semua syariat yang disyariatkan kepada kita, khususnya rukun Islam yang 5 itu, semuanya dalam rangka pengampunan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin kepada hambanya itu ketika menghadap Allah, menghembuskan nafas terakhir, sudah tak berdosa. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya syahadat. Rukun Islam itu pertama apa, Pak? 2 kalimat syahadat. Syahadat itu adalah pengampun dosa. Ada orang sudah umur 70 tahun. Selama 70 tahun dia enggak beriman. Enggak pernah sujud sama Allah dan enggak pernah percaya, enggak pernah iman. Sampai mau meninggal besok, udah 70 tahun meninggal besok. Tapi ketika itu dia mendapatkan hidayah. Lalu dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-Islam yahdimu ma qablahu. Dosa yang 70 tahun isinya semua dosa itu, ketika masuk Islam dihapus semuanya lembaran putih. Itulah agama Islam. Yang kedua, salat. Salat itu adalah pengampunan dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna nahran amama baitikum." Tidakkah kau tahu, kau melihat bagaimana kalau ada sungai mengalir di depan rumahmu, yaghtasilu minhu fi kulli yaumin, dan ketika mau masuk rumah kita cuci kaki dulu, kaki kita yang kotor. Hal yabqa min durnihi syai'an, apakah ada sisa kotoran? Enggak ada. Pak, kita antara zuhur dengan asar punya dosa. Salat asar hilang dosa. Antara asar dan maghrib punya dosa. Salat maghrib hilang dosa. Itulah syariat yang Allah berikan. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengampun dosa. Yang ketiga, zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, ambil dari mereka orang-orang kaya zakatnya, zakat hartanya, tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan hartanya. Itulah ajaran kita agama. Makanya, Pak, yang punya sudah sampai 1 nisab, jangan sampai tidak keluarkan zakat. Jangan jadi orang koret, mati, apa lagi? Bakhil. Kata orang India, merege
Merege merege hese. Pelit. Pelit itu Pak adalah sifat yang paling buruk. Sifat paling jelek adalah pelit. Buktikan sifat pelit itu enggak disukai. Orang itu kalau satu profesi, orang ahli olahraga bulu tangkis ketemu dengan komunitas bulu tangkis pasti seneng ya kan? Seneng goes, sepeda ketemu komunitas seneng. Main catur seneng main catur, ketemu orang-orang main catur seneng. Tapi pelit, ketemu orang pelit nggak suka. Ya, sampean seneng ketemu orang pelit, walaupun dirinya pelit, nggak suka, saking nggak baiknya pelit. Pantang bagi laki-laki mempunyai sifat pelit, apalagi pelit sama istri. Istri ditakar belanjanya. Bu, ibu senang sama suami pelit? Ada orang dari pelitnya udah pernikahan 25 tahun, istrinya nggak pernah bahkan diajak makan di restoran. Makannya di rumah sayur asam, nggak pernah. Ya sekali-kali Pak ajak makan ke Spirosa Peleng sana, Kelapa Gading, enak-enak sama anak sama istri. Memang keindahan dunia itu ketika sama anak sama istri makan bersama. Ini jeleknya pelit. Tanda-tandanya apa Pak? Tahu tandanya pelit? Kalau bapak-bapak yang ngerokok, mohon maaf nih, di sini insya Allah nggak ada yang ngerokok. Orang pelit itu kalau bapak-bapak ngerokok nggak pernah bawa rokok, dia cuma bawa korek. Kemana-mana bawa korek doang. Ketemu temannya ada sebatang, korek doang yang diaduk. Ya pelit. Kalau ibu-ibu tandanya, Bu, setiap tamu yang datang ke rumah nggak pernah dikasih kopi susu, nggak pernah dikasih teh manis, nggak pernah dikasih Sprite atau Coca-Cola. Semua orang dianggap kencing manis, dikasih air putih. Makanya pelit ini Pak, pelit ini adalah sifat yang tidak diterima oleh surga. Di pintu surga itu enggak tertulis marhaban ahlan wa sahlan, enggak. Selamat datang, welcome, enggak. Akan tetapi pintu surga itu ditulis anti muharramatun ala kulli mutakabbirin wa ala kulli bakhilin. Hei surga setelah diciptakan oleh Allah, engkau haram dimasuki oleh dua. Yang pertama orang sombong. Sombong itu bukan pakaian manusia, sombong itu pakaian Allah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari sifat sombong. Yang kedua bakhil. Anti muharramatun ala kulli mutakabbirin wa ala kulli bakhilin. Engkau haram dimasuki oleh dua. Yang pertama orang sombong, yang kedua orang mati. Mereka ya Allah, terutama di bulan Ramadan ini banyak-banyak sedekah. Apalagi di Asyurul Awakhir ini,
Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar bersedekah, dilipat gandakan, sama sedekah satu kali itu sama dengan 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? 83 tahun punjul 4 bulan. Ngerti punjul sampean, Pak? Ngerti punjul. Banyak-banyaklah sedekah. Saum, puasa. Puasa ini adalah pengampunan dosa kita agar berubah. Puasa ini syahrul Ramadan, syahrul taghyir wa ta'thir. Bulan Ramadan ini adalah bulan berubah. Berubah, apakah tua menjadi muda? Apakah berubah gemuk menjadi kurus? Apa itu? Ya, Pak? Enggak. Bukan tua jadi muda, bukan gemuk jadi kurus perubahannya. Perubahannya yang tadinya berlumuran dosa, penuh dengan dosa selama 11 bulan ini, masuk Ramadan bersih itu semua. Titik-titik noda dosa itu bersih kita akhir Ramadan kayaumin waladathu ummuh. Seperti hari dilahirkan ketika lahir dari rahim ibunya. Makanya di akhir Ramadan itu namanya Idul Fitri. Kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Amin Allahumma amin. Ustaz, ini berapa menit ini saya? Hah? Sampai tweet-tweet. Iya. Masih lama. Lanjut, Bu. Lanjut. Berubah. Dengan Ramadan ini harus kita berubah. Perubahan paling utama, yang nggak baik menjadi baik, yang maksiat menjadi taat, yang malas menjadi semangat. Perubahan itu. Pokoknya Pak, kalau sudah berpuasa itu pasti berubah. Kalau nggak berubah berarti dipertanyakan puasanya. Ada hewan berpuasa berubah, Pak. Hewan apa itu? Ular. Ular itu ingin berubah. Kalau dia sudah tua, sudah sisiknya sudah rusak, sisiknya sudah rusak sisiknya itu. Dia puasa. Dia, kalau saya baca dalam dunia hewan, ular itu ingin kalau bahasa Inggrisnya asnoloden. Ada orang Inggris di sini? Mana? Artinya asnoloden itu, Pak, kembali muda lagi. Dia nggak makan, nggak minum selama 4 minggu. Ular itu melingkar diam terus. Puasa. Bahkan sampai 6 minggu. Melingkar, nggak makan, nggak minum sehingga suhu tubuhnya itu panas. Akhirnya kulit yang sudah rusak itu lepas menjadi muda lagi. Berubah. Kalau kita nggak bisa muda lagi, Pak. Tetapi perubahan itu dari tadinya berdosa tak berdosa. Itu perubahannya. Kalau kita nggak bisa kembali muda lagi, Pak, paling awit muda. Apabila Anda mau awet muda, kan gitu. Sesungguhnya mudah sekali obatnya. Usahakan selalu gembira, walau sesen pun uang tak punya, kan gitu. Kalau perlu banyak-banyaklah tertawa, tetapi jangan seperti orang gila.
Ntar sampean di rumah pengen awet muda, ketawa sendiri. Ada hewan juga berubah dengan puasa. Apa itu? Ulat. Ulat itu puasa Pak, nggak makan 2 minggu kalau ulat. Ingin berubah. Yang tadinya makhluk menjijikkan. Pasti kalau ada ulat nempel ke baju kita pasti bahkan dimatiin, diinjek. Karena menjijikkan. Tapi puasa dia, gak makan, gak minum dia. Selama 2 minggu, akhirnya menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, berubah menjadi makhluk baru. Yang tadinya menjijikkan, menjadi makhluk yang mempesona. Orang semua memandangnya senang dengan makhluk baru itu. Yang namanya kupu-kupu. Warnanya indah, warna-warni, senang orang melihatnya. Kenapa? Puasa. Begitu juga ibadah ini. Ibadah puasa ini ibadah perubahan. Berubah. Yang tadinya pelit jadi dermawan, yang tadinya pemarah menjadi orang yang sebaliknya pemarah menjadi sabar. Makanya hakikat puasa ini bukan hanya mencegah makan dan minum saja. Intinya puasa ini adalah menahan hawa nafsu kita. Kalau mampu bisa menahan hawa nafsu dari peluang-peluang berbuat dosa, Pak, anggota tubuh kita ini yang peluang berbuat dosa, yang pasti lubang di tubuh ini Pak. Semakin besar lubangnya, semakin peluang banyak berbuat dosa. Hitung lubang kita. Lisan, mulut, 1 kan? Yang kedua, mata 2, 3. Lebih banyak mana peluang berbuat dosa mata dengan mulut? Lisan. Lebih banyak peluang lisan. Merasani orang, marahin orang, ghibah. Mata melihat yang diharamkan oleh Allah. Kuping 2, 5. Bis kuping apa lagi Pak? 5. Hidung 7. Yang 2 saya nggak mau nyebut. Sampean tahu sendiri. Ya. Kembali lagi kepada materi bahwa Ramadan ini adalah berubah, penghapus dosa. Yang terakhir haji. Man hajja lam yarfus wa lam yaskhab raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Orang yang berangkat haji dan dia tidak melakukan rafas, omong jorok, dia balik daripada ibadah haji itu kayaumin waladathu ummuh, seperti orang yang dilahirkan dari rahim ibunya, penghapus dosa. Artinya apa? Semua rukun Islam yang 5 ini adalah dalam rangka menghapus dosa. Yang keempat, daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha ya'muru jannatahu wa yaqulu laha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada surganya dan berkata kepada surga itu, ista'iddi wa tazayyani, siap-siaplah engkau wahai surga, kata Allah, dan berhiaslah. Ausaku min nasabi ad-dunya ila dari wa karamati. Hambaku yang berpuasa ini dulu letih di dunia, capek di dunia,
dia nahan hawa nafsunya, tidak makan, tidak minum di siang Ramadan, sekarang masuk kepada surga, dan itu adalah kemuliaan dari aku. Dan yang terakhir, yang kelima, ghafarallahu fi akhiri lailatin min Ramadan, ghafarallahu jami'an. Di akhir malam bulan Ramadan nanti, terakhir kita berpuasa, ghafarallahu jami'an, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lalu berkata, fayaqulu rajulun, berkata seorang laki-laki, ahya Lailatul Qadar ya Rasulullah, apakah malam terakhir itu adalah Lailatul Qadar? La, bukan, kata Rasulullah, bukan Lailatul Qadar. Ara'aitum ilal ummal ya'malun idza waffau a'ma, ara'aitum ilal ummal ya'malun, tahukah engkau dengan pekerja yang bekerja itu? Idza farahu, kalau sudah selesai dia dengan pekerjaan, waffau ujurahum, akan diberikan upahnya. Upah daripada ibadah ini apa? Adalah ampunan dosa. Amin Allahumma amin. Terakhir adalah ini, kita masuk Asyrul Awakhir, masuk malam-malam yang paling berharga di bulan Ramadan. Kenapa dinamakan malam-malam paling berharga di bulan Ramadan, di Asyrul Awakhir ini? Dikarenakan di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini adalah disitulah Lailatul Qadar akan turun. Ya Pak? Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia, malam yang paling berharga, paling bernilai. Karena malam itu adalah malam diturunkan Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku, kata Allah, menurunkan pada malam itu adalah Al-Quran dalam malam Qadar. Makanya Pak, kalau sudah berkaitan dengan Al-Quran, pasti menjadi yang termulia. Kenapa malam itu istimewa? Karena Al-Quran kalamullah diturunkan malam itu. Kenapa Ramadan ini menjadi sayyidus syuhur, menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang 11, yang 12 itu? Dikarenakan bulan ini, bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Pokoknya Pak, kalau sudah berkaitan dengan Al-Quran, pasti termulia. Yang membawa Al-Quran siapa Pak? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malaikat paling utama, pimpinannya malaikat. Turun kepada siapa Al-Quran? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling istimewa di antara para Nabi. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa? Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Di mana Al-Quran turun? Al-Quran turun di mana Pak? Pertamanya di Mekah. Makanya Mekah ini menjadi buk'atun minal ardi,